Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas 5 dasar Islam. Karena Islam ini terdiri atas 5 dasar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Hadis rawahu Imam al-Muhadditsin ya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Arti daripada hadis itu berbunyi Islam dibangun atas 5 hal. Yaitu yang pertama adalah kesaksian kita semua bahwa tidak ada yang berhak disembah ya, dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka ibadah tersebut tertolak dan batil. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesyirikan. Dan agama Nabi kita Muhammad ini ya mengajarkan kepada kita untuk taat dan menyembah Allah saja, serta menjauhi penyembahan-penyembahan atau tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memang mensifati dirinya dengan tidak ada yang sekufu. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala ahadun esa. Dan kata ahad di situ adalah bilangan tunggal yang tidak ada makna yang akan datang yang kedua kali. Artinya berbeda kata ahad dengan wahid. Kalau disebut dengan kata ahad berarti tidak ada yang kedua, hanya satu saja. Dan bila disebut dengan wahid berarti akan ada yang kedua. Bagaimana hitungannya dalam bahasa Arab? Kita mengucapkan wahid pasti ada itsnain, tsalasa, arba'ah dan seterusnya. Tapi bila disebutkan adalah ahad atau ahadun, maka itu hanya satu yang berarti tunggal. Disebut katakanlah wahai Muhammad bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat tergantung semua makhluk-makhluknya dari urusan-urusannya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Ya, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala siapapun. Ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal ibadah. Makanya dalam tauhid itu ada namanya tauhid uluhiyah.
yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan barang siapa yang menjadikan Allah tandingan-tandingan atau melakukan kesyirikan kepada Allah, contoh meminta bantuan kepada paranormal atau mempercayai pohon keramat lalu dimintai ya oleh mereka pohon keramat tersebut, misalkan rizki, uang, atau meminta istighosah ya kepada sesuatu yang memang tidak layak untuk bisa memberi dan tidak layak untuk disembah, maka itu adalah batil. Karena itulah bentuk-bentuk kesyirikan. Dan kesyirikan itu akan menghapus amal-amal. Ya. Itu ini pernah dibahas oleh kitab-kitab para ulama ya terkait tentang bahayanya kesyirikan. Inilah dasar yang paling kuat, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang hak, yang paling benar diibadahi, yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, dan Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy ya. Dan dengan hal itu pula Nabi dimusuhi oleh orang-orang ya yang berada di kota Mekah dan kota Madinah. Sebab sebagian orang hampir tidak mempercayai akan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena memang nabi-nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad berasal dari kalangan Yahudi, ya, bukan dari Arab. Sehingga ketika muncul nabi yang terakhir ini Nabi Muhammad, mereka merasa mendustakan dan tidak mempercayainya. Ya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penerangan, penjelasan melalui kalam, yaitu ayat-ayat yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Ya, tetapi kebanyakan dari mereka mendustakan ayat-ayat tersebut. Dan ini adalah kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena sudah diberikan penjelasan. Ya. Sudah datang bayinat, penjelasan. Maka ketika sudah datang penjelasan, tidak ada uzur untuk kita tidak mempercayai. Apalagi itu adalah kalamullah yang tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yakni Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hatta Rasulullah mengatakan, "Inni qad taraktum fikum syai'aini." Ini sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Fatamassaku biha, maka berpegang teguhlah kalian dengan dua perkara itu. Ya. Lan tadillu ba'dahuma. Bila kalian telah berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat setelahnya. Apakah dua perkara itu? Yakni kitabullah wa sunnati Rasulillah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Ikhwatal iman, ikhwani wal akhwati azani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah konsekuensi dari persaksian kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan konsekuensinya adalah ya kita senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bima syara'a lahu, berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fondasi atau bangunan yang ketiga adalah menegakkan sholat. Ya, sholat itu penting ya. Sholat sangat penting baik bagi kaum Adam maupun kaum laki-laki, dan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur dari keimanannya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Ya. Karena memang ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholatnya, menghidupkan sholatnya yang wajib ya. Syukur-syukur bisa mengerjakan yang sunnah ya. Yang wajib ini harus. Barang siapa yang meninggalkan maka kufur, yang sengaja ya, maka kufur. Tapi yang kemudian yang keempat ini adalah membayar zakat. Membayar zakat. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan tersebut. Dan berarti kita akan melaksanakan ibadah yang sangat besar dan hukumnya adalah wajib. Berpuasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Ikhwan wal akhwati fillah azanallah. Ya, kemudian ya masuk juga yang kelima ini adalah menunaikan haji ke Baitullah. Ini pondasi atau bangunan agama Islam kita. Berhaji.
Dan berhaji ini wajib bagi siapa yang sudah mampu. Yang disunnahkan bagi kita untuk mengusahakan diri bisa nyampe kepada Baitullah. Ya. Kita harus bertekad untuk bisa haji, ya, bertamu ke Baitullah, kota Nabi SAW di Ka'bah. Ya. Apalagi orang-orang yang sudah mapan, ya, mereka memiliki dana, memiliki kemampuan, maka sisihkan dari harta yang kita punya untuk datang ke Baitullah dalam rangka ibadah haji. Jadi wajib bagi mereka. Dan itulah poin-poin atau 5 pondasi di dalam agama Islam. Itu persaksian syahadatain, ya, syahadatain, persaksian bahwa tiada ilah yang hak melainkan Allah, Muhammad adalah utusan dan hambanya, serta menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Akhwani wal akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Masuk kepada poin berikutnya, bahwa rukun Islam ini wajib untuk kita imani, ya, dan kufur bila kita mengingkarinya. Ada beberapa yang saya ingin katakan bahwa diyakini dan wajib bagi kita untuk mengimani rukun Islam. Dan tidak hanya mengimani, tapi kita harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya ingin jabarkan lebih dalam lagi terkait kesaksian syahadatain. Yang pertama adalah syarat yang pertama, pondasi yang pertama adalah syahadatain, ya. Bahwa kesaksian tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Jalla fi'ula, dan Muhammad adalah hamba serta rasulnya, merupakan keyakinan yang mantap, keyakinan yang bagus dan kokoh, yang diapresikan dengan lisan, ya, diapresikan dengan lisan kita. Maka dengan kemantapan itu seakan-akan ia dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut dengan ihsan. Karena katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Atau kalaupun tidak, seolah-olah ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dimanapun kita berada. Maka jelas, ya. Baik. Dan syahadat untuk kesaksian merupakan satu rukun, ya, padahal yang disaksikan itu ada dua hal. Jadi maksudnya adalah tadi kita sebut syahadatain itu satu rukun, padahal yang harus disaksikan di situ ada kesaksian kepada Allah bahwa tiada ilah yang hak melainkan Allah, dan yang kedua adalah kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan, itu rasul dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Maka jawabannya ini dikarenakan Rasulullah SAW adalah penyampai risalah dari Allah Jalla fi'ala. Jadi kesaksian bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Jalla fi'ala merupakan kesempurnaan, ya, kesaksian la ilaha illallah, dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Jalla fi'ala. Baik. Nah, syahadatain, poin yang ke-6. Syahadatain, dua saksian tersebut merupakan dasar sah, ikhwan. Dasar sah dan diterimanya semua amal. Berarti apa? Tidak sah amal-amal kita bila kita tidak, ya, melakukan kesaksian itu, tidak mengikrarkannya dan tidak mengamalkan konsekuensinya. Paham, ya? Baik. Kemudian amal ibadah kita dan muamalah kita akan sah dan diterima bila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibadah, kita sholat, kita zakat, puasa itu tadi, haji ke Baitullah, semata-mata untuk Allah Jalla fi'ala, bukan untuk, ya, masyarakat kita, bukan untuk bos kita atau direktur kita, bukan, tapi hanya semata-mata untuk Allah. Ikhlasun ilallah, memurnikan hati, ya, dalam hal ibadah untuk Allah Jalla fi'ala saja, dan tidak ada yang dituju. Karena nanti bila ada penyimpangan dari tujuan niat, ya, misal seorang hamba sholat diniatkan untuk dilihat oleh mertua atau istrinya, jadi dikatakan soleh, maka itu adalah kesyirikan. Itu yang disebut dengan riya atau sum'ah, dan itu adalah kesyirikan yang kecil, yang dimana syirik kecil ini, ya, muhbitul amal, menghapus amal kita, jadi percuma. Ya, bahkan
Sebagian para ulama mengatakan kalau syirik kecil ini terus dilakukan maka akan menjadi syirik yang besar. Nauzubillah min dzalik. Dan ikhwatul iman azza Allah, sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terrealisasi pada kesaksian Muhammad adalah hamba dan rasul. Ini berarti ketika kita beribadah, sholat, zakat dan lain-lain harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ala fahmi salafus salih adalah metode atau manhaj ya beragama dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah beribadah? Kenapa? Karena memang Rasulullah Khalilullah. Ya. Khalilullah dan orang atau hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah berupa kerasulan yang mengajarkan menyampaikan kepada kita wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua pondasi besar untuk menjadi segi pendalilan agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu kalamullah dan Al-Hadis ya perkataan, perbuatan dan iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya itu tidak boleh luput dari amal kebaikan kita dan tidak boleh tidak beribadah, salat atau melakukan kebaikan yang berkaitan dengan muamalah, keyakinan kecuali berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena suatu amalan yang tidak didasarkan dari perintah Al-Quran maupun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma itu kesepakatan ya para ulama atau berdasarkan segi analogi kias, maka tentu itu harus dipertimbangkan karena khawatir itu adalah perkara yang bid'ah, perkara yang diadakan dalam agama Islam kita. Dan telah jelas hadisnya datang dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan dari urusan agama kami, maka tentu amalan tersebut akan tertolak. Wa na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk kepada poin yang ketujuh. Itu faedah terbesar dari dua kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah kepadanya saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka fa inna asdaqul hadits kitabullah. Ya, sebenar-benarnya al-hadits ya kitabullah. Ya, perkataan adalah kalamullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan kepada kita semua ya, beragamalah berdasarkan dalil. Agama kita ini adalah agama yang membutuhkan dalil. Ya, dalil, perintah. Bila kita bicara agama, kita butuh dalil. Kita sholat, kita zakat, berpuasa, ada enggak dalilnya? Ada, laksanakan. Bila tidak ada, maka kita harus waspada, khawatir itu mubtadi'un. Dan khawatir itu amalan-amalan yang bukan malah menambah kecintaan Allah kepada kita atau keridhaan Allah. Justru itu adalah bumerang bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Atau dalam arti itu adalah amalan-amalan bid'ah. Karena bid'ah ini sangat mengerikan. Ya, disebut dalam sebuah hadis itu, ada kelompok yang memang tidak bisa berjumpa atau diusir ya dari telaga Rasulullah, telaga Al-Kautsar, yaitu mereka kelompok orang-orang yang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka murtad dan mereka telah mubtadi, berbuat bid'ah, melakukan amalan-amalan tidak berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua ya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, ini artinya apa? Beribadah kepada Allah dengan mengerjakan sholat wajib 5 waktu secara istiqamah serta sempurna. Baik waktu maupun caranya kita harus istiqamah. Ya, sholat berjamaah. Dan sholat harus sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh asal-asalan. Telah ditentukan dalam sebuah hadis ya, sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Ya, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu kata Rasul.
Dan salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk sholat adalah karena sholat itu akan mendatangkan kepada kita suatu kelapangan, ya, suatu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kepada kita basyirah, masya Allah. Serta Allah akan kirimkan sakinah fil qalb, ketenangan dalam hati kita, ya. Ini qad ju'ilatis shalah qurrata a'yun, kama qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah menjadikan salat sebagai penyejuk mataku. Nah, ini Rasulullah. Maka luar biasa. Dengan salat, maka hati kita akan menjadi tenang dan merasa khusyuk hidup di dunia dan bahagia dunia dan akhirat. Setelah salat juga akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Ini artinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan kadar yang wajib dari harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan salah satu hikmah mengeluarkan zakat adalah membersihkan harta, jiwa, dan moral yang buruk, yaitu kekejian, serta dapat menutup kebutuhan Islam dan umat Islam, dan menolong orang-orang fakir dan miskin. Karena itu kita berbagi, ya. Maka inilah hikmah zakat, ya, yang telah diatur oleh agama dan syariat agama Islam kita. Barakallahu fiik. Kemudian yang keempat, ya, ikhwatul iman, adalah berpuasa Ramadan. Nah, ini artinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan di siang hari dari bulan Ramadan. Itu puasa sebulan penuh, ya, dari misalkan menghindari, ya, makan dan minum, yang dimana makan dan minum dengan sengaja pada bulan Ramadan berpuasa, maka batal puasanya, dan itu menyelisihi perintah Rasulullah dan perintah Allah Jalla fi'ala. Dan apa sih hikmahnya kita diperintahkan untuk berpuasa? Tentu jawabannya apa? Berpuasa adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dengan berpuasa ini kita akan senantiasa mendapatkan cintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi khatul iman, poin yang kelima adalah naik haji ke Baitullah, rumah Allah. Ini artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuju ke Baitullah Haram, yaitu Ka'bah, dan berkunjung ke kota Nabi Madinah. Yang paling utama adalah Ka'bah, ya, karena memang haji itu di Baitul Haram, itu Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, untuk mengerjakan syiar dan manasik haji. Dan salah satu hikmahnya adalah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan harta dan jiwa, dan agar dapat menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, haji merupakan salah satu, ya, macam jihad fi sabilillah. Wa barakallahu fikum. Dan inilah, ya, 5 dari penjelasan rukun Islam yang dapat kita ketahui pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.